Hey guys, welcome back to another video. Dimana video kali ini aku bakal sharing ke kalian tentang gimana cara aku belajar TKA waktu aku ikutan SBMPTN tahun 2019. Nah, buat kalian yang bertanya-tanya, Kak, kira-kira nanti tahun 2021 SBMPTN-nya ada TKA atau enggak sih? Atau bakal cuma TPS aja kayak yang SBMPTN 2020? Nah, sebenarnya kita semua nggak ada yang tahu guys, sampai LTMPT itu nanti ngasih kejelasan sendiri melalui Instagram atau melalui sosial media lainnya. Jadi kalau menurut aku pribadi, peluangnya itu adalah 50%, dimana 50% kemungkinan ada TKA dan 50% kemungkinan nggak ada TKA. Karena kita sendiri juga nggak tahu kan kapan pandemik ini bakal kayak terus ada, karena menurut aku semuanya juga tergantung sama pandemik yang lagi ada sekarang. Jadi bener-bener semuanya itu sekarang masih ngambang gitu loh, kayak ada atau enggaknya. Yang jelas menurut aku sih kalian mending jaga-jaga belajar TKA dulu, karena jangan sampai waktu LTMPT udah ngeluarin keputusan tahunnya ada TKA baru kalian mulai belajar TKA, kan itu udah telat banget gitu guys. Jadi mending kalian belajar dari sekarang mumpung masih ada waktu yang banyak. Nah, di sini aku bakal sharing ke kalian tentang gimana cara aku dulu belajar TKA. Dan dulu itu aku posisinya cuma punya waktu sedikit, karena dulu aku mulai banget belajar buat UTBK itu adalah kelas 12 semester 2. Jadi nggak yang benar-benar curi start dari kelas 10 atau yang dari kelas 12 awal. Nah, jadi di sini aku bakal sharing beberapa tips dari aku, dimana yang pertama itu adalah awal-awal banget waktu aku masih nggak tahu harus belajar dari mana, aku itu langganan Zenius. Nah, ini aku sebenarnya udah sering banget ngomong sih, dan banyak orang juga ngerekomendasiin ini. Tapi yang jelas ini menurut aku ngebantu banget, karena yang ngajarnya itu benar-benar jelas banget. Karena mereka tuh ngajarin dari awal banget, dari basicnya banget. Jadi kalian nggak perlu yang, gimana sih gitu. Cuma yang nggak enaknya dari belajar dari Zenius ini, karena saking detailnya cara ngajarin mereka, jadi terkadang kita tuh nggak dikasih cara cepatnya gitu loh guys. Karena ya balik lagi, karena mereka pengen kita lebih ke yang tahu cara basic berpikirnya. Tapi kalau misalnya kalian ikutan bimbel, ini adalah tips nomor 2 aku, yaitu ikutan bimbel. Kalau misalnya kalian di bimbel, kalian tuh bakal diajarin gitu cara cepetnya buat ngerjain. Jadi kayak jalan cepet, jalan pintas buat nemuin jawabannya. Dan menurut aku itu sangat-sangat ngebantu sih, karena kalau misalnya ngerjain UTBK itu kan bakal dikasih waktu cuma 20 menit atau 22 menit ya, aku juga lupa, pokoknya satu soal itu sekitar 1 menitan gitu kalau ngerjainnya. Nah, itu bener-bener butuh banget yang namanya kecepatan buat ngerjain soalnya. Jadi kalau misalnya menurut aku, kalau misalnya kalian diizinin orang tua buat ikut bimbel, maka ikut bimbel aja, karena banyak kelebihan-kelebihan yang bisa kalian dapetin. Contohnya seperti tadi, cara dapetin jawaban yang cepet. Terus kalian juga bakal diajarin kayak jembatan, jembatan keledai ya. Jadi orang tuh nyebutnya kayak jembatan keledainya gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian mau ngafalin misal kayak biologi, kan itu banyak banget yang perlu dihafalin. Nah, biasanya bimbel tuh kayak bikin jembatannya gitu. Jadi kalian bakal cepet hafal gitu tentang materi-materi bio sama kimia sama yang lain-lainnya gitu. Nah, terus kalau misalnya kalian ikutan bimbel tuh, kalian enaknya bisa nanya ke guru. Kalau misalnya kalian belajar dari Zenius doang, kan kalian bakal cuma satu arah gitu loh komunikasinya. Kalian nggak bisa nanya balik ke gurunya. Tapi kalau misalnya kalian bimbel, kalian bisa nanya ke guru bimbel kalian dan sepuas kalian gitu. Jadi makanya kenapa aku selalu rekomendasiin kalau misalnya kalian bisa ikut bimbel, ikutlah bimbel. Cuma balik lagi, nggak semua orang yang terima SBMPTN itu ikutan bimbel guys. Jadi sebenarnya semuanya dibalikin lagi ke diri kalian. Apakah kalian merasa mampu buat ikut SBMPTN tanpa bimbel? Kalau aku sih dulu ngerasa bakal pengen banget gitu bisa dibantu sama bimbel gitu guys. Nah, terus tips yang ketiga itu adalah belajar bareng temen. Kenapa harus belajar bareng temen? Karena dulu bakal ke-trigger kayak mood belajarnya itu bakal ada kalau misalnya belajar bareng temen. Dan kalau misalnya ada temen juga tuh bakal lebih update gitu loh tentang info-info yang mungkin dikeluarin sama LTMPT. Jadi kalau misalnya kalian ada info tuh, rajin-rajinlah bertukar sama teman kalian. Jadi jangan sampai kalian kudet gitu tentang info-info SBMPTN tahunnya kalian. Nah, terus enaknya dulu belajar sama temen tuh ya bisa nanya juga gitu ke temen. Jadi kalau misalnya kalian bingung, ya kalian nggak bingung sendiri, bisa dicari bareng-bareng jawabannya. Nah, jadi dulu tuh aku ingat banget, aku dulu minta tolong temen aku yang udah lulus SNMPTN. Jadi dia tuh emang anaknya pinter, anak olimpiade, dan dia tuh kayak bersedia gitu loh buat ngajarin kita para pejuang SBMPTN. Nah, makanya dulu tuh kita sampai sewa satu ruangan gitu di sekolah buat khusus belajar SBMPTN. Jadi dulu kita sekitar bertujuh gitulah guys, belajar bareng buat SBMPTN. Terus
kita juga disediain sama sekolah kayak pembekalan khusus anak-anak yang mau ikut SBMPTN setiap Sabtu. Jadi dulu kita setiap Sabtu datang ke sekolah buat ikut pembekalan, tapi setelah ikut pembekalan tuh kita biasanya pulang-pulang kita belajar bareng lagi atau belajar bareng di bimbel, karena kita waktu itu bimbelnya barengan. Jadi bener-bener di sekolah ketemu, di les ketemu, jadi bener-bener stick banget lah sama mereka gitu. Nah pokoknya belajar bareng sama teman ini menurut aku penting banget, karena kalian pasti bakal saling bertukar ilmu dan bakal mood belajar itu bakal ada kalau misalnya bareng sama mereka gitu. Nah selanjutnya yang keempat itu adalah ikut tryout. Nah ikut tryout ini tuh biasanya ada universitas-universitas yang nyediain tryout. Kayak contohnya dulu aku ikut TO-nya UI, terus TO-nya Unpad juga ada, TO-nya ITB juga ada. Jadi mereka datang ke kota-kota gitu buat ngasih tryout ke anak-anak yang memang minat ke SBMPTN. Nah dulu aku ikutan sama teman-teman aku juga sih, karena kan gak enak dong kalau ikut sendirian kayak sepi gitu. Terus biasanya kita juga tukeran tryout gitu, kayak misal si A itu ikut yang ITB, aku ikut yang UI. Ya udah kan, nanti tuh tinggal ditukar aja gitu, karena buat ikut TO tuh biasanya bayar gitu. Jadi bisa juga diakalin dengan tukeran soal. Nah, terus kalau misalkan udah ikutan tryout ini, kalian jangan lupa juga buat latihan, dan kalau bisa kalian cari tahu kunci jawabannya dan pembahasannya. Jadi jangan sampai cuma ikut tryoutnya doang, terus kalian nggak ngerti jawaban endingnya apa. Nah, biasanya tryout ini aku juga dapat dari bimbel. Jadi bimbel aku tuh kayak nyediain tryout gitu setiap bulannya buat ngevaluasi apakah kalian tuh grafiknya semakin naik atau enggak. Cuma karena aku dulu waktu buat belajar SBM tuh cuma singkat banget, jadi aku tuh nggak punya waktu buat ikutan tryout. Menurut aku ikutan tryout tuh kayak bakal buang-buang waktu gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman aku atau adik-adik kelas aku tuh aku lihat mereka tuh bener-bener yang ngevaluasi banget gitu nilai tryout mereka apakah naik atau turun. Sedangkan dulu tuh menurut aku tryout tuh buang-buang waktu. Jadi dulu aku ikut tryout dari bimbel aku aja tuh aku ingat banget cuma ikut 2 kali atau 3 kali. Sisanya tuh aku cuma minta soal tryoutnya sama minta kunci jawabannya sama pembahasannya, karena menurut aku udahlah nggak usah tryout, mending aja langsung lompat ke kita tahu jawabannya sama tahu cara bahasnya atau cara jawabnya. Jadi dulu aku langsung minta ke bagian administrasinya, Kak minta soal tryout sama pembahasan sama kunci jawabannya, terus aku langsung bawa ke rumah, terus aku belajar sendiri, karena menurut aku nggak ada waktu aja gitu buat tryout lagi, karena waktu aku tuh bener-bener singkat banget. Karena balik lagi kan percuma juga kan kalau misalnya nilai tryout kalian tuh selalu bagus tapi endingnya kalian nggak keterima SBMPTN. Jadi bener-bener yang penting itu adalah di hasil UTBK kalian nanti, itu bener-bener yang paling ngaruh. Nah yang kelima ini sebenarnya aku lakuin di awal-awal sih sebelum aku ikut bimbel, karena waktu aku udah ikut bimbel tuh kebanyakan aku ngerjain soal dari yang bimbel aku kasih gitu. Cuma kalau misalkan nggak ikut bimbel kan juga bisa mengimbangi dengan baca dan latihan soal dari buku-buku SBMPTN. Nah buat kalian yang bertanya buku-buku SBMPTN yang bagus itu apa, sebenarnya aku udah jawab di video aku yang nanti aku bakal kasih di sini judulnya. Cuma kalau aku pribadi sih dulu nggak terlalu ngoleksi buku gitu guys, karena menurut aku nggak keburu gitu loh buat ngerjain soal-soal yang ada di buku. Karena dulu kan aku cuma punya waktu yang singkat, jadi bener-bener cuma belajar dari Sinius, bimbel, sama tryout itu. Dan yang terakhir yang bener-bener penting banget itu adalah belajar dari soal bocoran. Ini tips yang ke-6 ya. Nah soal bocoran ini kenapa penting banget, karena kalau misalnya aku perhatiin soal-soal bocoran yang aku lihat di YouTube itu soalnya tuh mirip-mirip gitu loh, cuma diganti angka sama kayak diganti misal larutan atau apanya doang gitu kalau kimianya. Jadi benar-benar waktu aku perhatiin soal bocoran tuh dari hari ke-1 dan hari yang selanjutnya sebenarnya mirip semuanya, cuma diganti dikit-dikit aja. Nah jadi penting banget buat kalian tuh tahu nanti tuh soal SBMPTN tuh gambarannya yang keluar tuh apa aja, karena kalian tahu sendiri kan materi SBMPTN tuh banyak banget, kalian nggak mungkin kuasain semuanya. Jadi makanya kalau misalnya kalian ikut sesi yang rada tengah, kalian seenggaknya tau lah sesi yang awal atau hari-hari UTBK yang awal itu soal yang keluar tuh kayak gimana, supaya kalian bisa belajarnya tuh di area-area itu, supaya kalian bisa lebih dalamin lagi di area-area itu. Karena aku ingat banget dulu waktu aku SBM tuh ada soal yang bener-bener random banget, contohnya kayak biologi. Kayak aku ingat banget ada soal kayak kita suruh kalau kita mancing di kedalaman laut apa, itu ntar dapat ikannya apa. Nah kalau kayak gitu kan itu random banget kan, kayak selama ini kalian belajarnya udah terlanjur belajar metabolisme segala macam, terus tau-tau yang keluar soalnya kayak gitu.
kan itu bener-bener random gitu. Jadi kalau misalnya kalian nggak tahu gambaran soalnya nanti di area mana aja yang keluar, maka menurut aku kalian bakal kabur banget gitu belajarnya, nggak tahu kayak poin-poin penting yang perlu kalian dalemin. Tapi kan balik lagi, soal bocoran ini bakal keluar di hari-hari deket UTBK kalian, makanya penting banget buat persiapan jauh-jauh hari sebelum itu, supaya nanti waktu kalian udah tahu soal bocoran yang keluar, kalian bisa tahu gitu area mana yang perlu kalian dalamin. Pokoknya sih intinya guys, kalau misalnya kalian mau dapet nilai TK-nya bagus, banyak-banyaklah latihan soal. Jadi kalau bisa kalian punya satu buku tulis gitu yang bener-bener isinya tuh latihan soal. Kayak dulu aku misalnya ngerjain latihan soal dari Zenius. Nah itu jangan sampai kalian cuma asal dengerin doang, tapi kalau bisa itu kalian catat soalnya, sama kalian catat juga pembahasannya, supaya nanti kalau misalnya hari-hari deket ke UTBK kalian bisa review. Penting banget juga ini review. Jadi kalau bisa H-3 atau H-2 kalian tuh baca-baca buku yang memang isinya udah kumpulan soal sama kumpulan jawaban yang udah kalian kerjain selama ini. Jadi jangan sampai kalian udah belajar terus ujung-ujungnya nggak di-review, itu sama aja bohong gitu guys. Jadi kalau bisa H-3 atau H-2 kalian sempetin waktu buat baca-baca ulang apa yang selama ini kalian pelajari, supaya bisa lebih tajam lagi gitu ingatan kalian. Nah sebenarnya bagus banget buat orang-orang yang kayak ngerjain satu buku soal kayak mereka kerjain semua, itu sebenarnya bagus banget gitu, karena itu artinya mereka jauh lebih banyak mengenali soal dan mengenali bagaimana cara mengerjakan soal. Cuma balik lagi, kalau misalnya kalian memang nggak ada waktu, misalnya waktunya cuma dikit buat persiapan SBMPTN-nya, kalian harus bisa ngesortir mana yang nggak terlalu penting dan mana yang penting banget buat dipelajarin, dan gimana cara belajar kalian yang tepat itu supaya kalian bisa cepet ngerti dan cepet mudeng dan cepet ngafal gitu. Kalau aku pribadi sih dulu waktu udah deket-deket tanggal UTBK tuh aku udah nggak pernah ke tempat les lagi, karena aku benar-benar fokus ke belajar kayak dari soal-soal bocoran, sama fokus nge-review apa yang sama ini aku udah pelajarin. Jadi cara belajar aku dulu gitu sih, kalau misalnya udah nonton dari YouTube atau dari Genius, aku bakal tulis, karena menurut aku dengan nulis itu bakal lebih keinget atau bakal lebih ngelakat gitu loh. Dan kalau misalnya kalian mau cari info itu lagi, kalian nggak perlu susah-susah nyari ke internet, ya tinggal aja buka ke buku catatan yang sama ini udah kalian catet. Jadi penting banget menurut aku nyatet. Jadi dulu aku pakai gaya belajar nyatet dan ngafal dan juga review. Nah buat kalian yang nanya kayak ngeliat soal bocoran tuh boleh nggak sih, itu sebenarnya udah aku bahas juga di video yang tadi, kalian boleh nonton di video yang itu. So that's all for today guys, semoga aja video ini bisa ngebantu kalian buat yang masih bingung gimana cara belajar TKA buat SBMPTN 2021. Kalau misalnya kalian ada yang mau ditanyain, kalian boleh langsung komen di bawah. So thank you for watching, stay safe and stay healthy, bye guys.